Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya saya akan membahas materi sedikit tentang cara menyederhanakan bentuk pangkat. Oke, di sini kita bahas dua soal, cara menentukan mengubah suatu pangkat ke bentuk pangkat positif. Nah, gimana caranya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang coba kita bahas untuk nomor 1 dulu ya. Di sini ada ini x pangkat 3 dikalikan y kuadrat pangkat 2 z dibagi x pangkat 5 y pangkat minus 4, z pangkat 4, kemudian dipangkatkan minus 3. Oke, kita punya sifat dulu, sifat perpangkatan ya. Sifat perpangkatan itu kalau kita punya x ya, misalnya x misalkan a gitu ya, a pangkat m, kemudian kita kalikan a pangkat n, itu kan sama dengan menjumlah pangkat ya, a m plus n. Kalau kita bagi gini ya, itu sama dengan a pangkat m dikurangi n. Kita juga punya kalau a pangkat minus 1 ya, a pangkat min n gitu ya, itu sama dengan 1/a pangkat n. Oke, sekarang coba kita gunakan sifat-sifat ini untuk menyederhanakan perpangkatan ini. Oke, untuk nomor 1 dulu ya. Nomor 1 coba kita bahas. Nah, kalau ada model seperti ini ya, paling mudah itu yang di dalam kurung itu kita selesaikan dulu ya. Harus kita selesaikan, nanti baru dipangkatkan. Coba yang dalam kurung kita selesaikan dulu, berarti kita gunakan sifat-sifat ya. Nah, triknya gini. Kan ada pangkat, ini ada suatu bilangan ya. Caranya biar langsung mengubah ke pangkat positif, itu kita ikut yang pangkat besar, atau kita gunakan sifat ini aja. Kita gunakan sifat yang ini ya, kalau dibagi berarti dikurangi ya. Nah, ini kan bisa ditulis seperti ini, yang x pangkat minus 3 ya, kita pasangkan dengan x pangkat 5. Artinya yang x kita pasangkan dengan x, yang y kita pasangkan dengan yang y gitu ya, berarti y pangkat minus 4. Oke, kemudian yang z kita pasangkan dengan yang z. Gini ya, sebetulnya kan bisa dijabarkan seperti ini ya. Nah, ini pangkat minus 3 ya. Nah, ini kan x, nanti kita gunakan sifat yang ini ya, pembagian ini ya. Nah, sehingga menjadi apa ini? Coba kita gunakan sifat ini, jadi x minus 3 dikurangi 5. Oke ya. Kemudian yang y berarti minus 2 pangkatnya ya, kita kurangi dengan yang bawah kan minus 4. Oke ya. Yang z itu sama, y ini kan berarti kan pangkat 1 ya. Nah, berarti ini 1 kita kurangi dengan yang bawah. Nah, gini, baru dipangkatkan minus 3. Nah, sepertinya itu ya, paham ya untuk ini ya. Nah, baru kita sederhanakan. Di sini kan x minus 3 dikurang 5 itu kan jadi minus 8 ya. Nah, gini. Oke. Kemudian yang y, oke ya, yang y itu berarti kita pangkatkan berapa? Minus 2 ditambah, ini kan minus berarti kan jadi plus ya. Jadi minus 2 ditambah 4 itu kan 2. Kemudian dikalikan z itu kan 1 dikurangi 4 itu kan minus 3 ya. Oke, kan jadi gini. Nah, itu kan lebih sederhana ya. Oke, sekarang kita gunakan sifat ini. Kalau kita punya ini ya, ada sifat lagi ya. Kalau kita punya a pangkat m, kemudian kita pangkatkan n, nah itu sama dengan apa? Ya, a pangkat m kali n ya, jadi pangkatnya dikalikan. Nah, jadi kalau ini ya, ini bisa ditulis x pangkat minus 8 dikali minus 3 ya, berarti berapa? Iya, minus 8 kali minus 3 itu 24. Oke, saya tulis dulu, minus 8 dikali ya, kali minus 3. Yang y juga sama, y itu berarti 2 dikali minus 3. Kemudian yang z sama, itu minus 3 dikali minus 3. Ini ya. Nah, jadi x pangkat berapa ini?
pangkat 24, betul. Y-nya pangkat berapa? Minus 6. Oke. Z-nya berapa? Pangkat 9. Nah, tujuan kita kan ingin mengubah ke pangkat positif ya. Berarti di sini kan ada yang negatif pangkatnya, yaitu minus 6 ini ya. Nah, berarti kita biar positif. Nah, ini kita gunakan sifat ini. Jadi kita pindah posisinya ke bawah ya. Nah, jadi bisa ditulis X yang positif tetap di atas ya. Z pangkat 9. Nah, ini yang Y pangkat minus 6 kita turunkan. Jadi pangkatnya berlawanan atau menjadi pangkat 6 ya. Nah, jadi bentuk soal yang nomor 1 tadi ini ya, itu bisa diubah menjadi ini, X pangkat 24, Z pangkat 9 dibagi Y pangkat 6. Oke ya, gitu mudah ya. Nah, agar kalian paham, coba sekarang yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini ya. Nah, ini berarti harus kita selesaikan dulu yang pangkat ini ya, di dalam ini ya. Oke, yang nomor 2 sekarang. Kita ubah yang dalam kurung dulu ya. Kan tadi sudah tahu ya sifat kalau pangkat kan itu kan dikalikan ya. Oke, sekarang ini langsung kita kalikan aja pangkatnya ya. Jadi X nya pangkat berapa ini? X pangkat berapa? Minus 2 dikali minus 2 berarti kan pangkat 4. Oke ya, paham? Kemudian Y itu 3 dikali minus 2 ya, berarti kan minus 6 ya. Ini kemudian Z pangkat 4 tetap ya. Nah, ini kita bagi. Kemudian di sini X pangkat 3. Nah, ini sama, Y-nya pangkat 2 dikali ini, pangkatnya kita kalikan. Minus 2 kali minus 3 itu kan 6 ya. Gini ya, 6. Kemudian Z-nya ini kan pangkat 1. 1 kali minus 3 itu berarti minus 3. Nah, gini. Oke, baru kita pangkatkan dengan minus 2. Oke ya. Nah, sekarang coba di sini kita jabarkan dulu yang X dengan X, Y dengan Y ya. Berarti X pangkat 4, ini X pangkat 3. Oke, kemudian ini Y pangkat minus 6 dibagi Y pangkat 6. Z pangkat 4 kita bagi dengan Z pangkat minus 3, baru kita pangkatkan minus 2. Nah, membagi itu sama dengan mengurangi pangkat ya. Oke, sekarang coba kita kurangkan untuk yang X dulu. Berarti kan 4 dikurangi 3. Oke, yang Y berapa? Minus 6 dikurangi 6. Oke ya. Z nya berapa? Ya, 4 dikurangi minus 3. Oke ya, baru kita pangkatkan 2. Nah, sekarang coba kita sederhanakan di sini X pangkat 1, Y pangkat berapa nih? Minus 6 dikurangi 6, minus 12. Z nya berarti pangkat berapa? 4 dikurangi minus 3, 4 plus 3 ya, berarti kan pangkat 7 ya. Baru kita kuadratkan. Nah, sekarang tadi mengalihkan ini ya, pangkat ya. Itu kan berarti kan mengalihkan pangkat ya. Kalau ini kita kalikan berarti di sini X kali 1, pangkat 1 dikali 2. Sementara Y-nya minus 12. Tadi pangkat berapa ya? Maaf, ini minus 2 ya. Sorry, ini minus 2, jadi ini juga dikalikan minus 2. Kemudian ini minus 12 juga dikalikan minus 2. Oke. Yang Z sama ya, berarti ini 7 dikali minus 2. Oke ya, berarti nggak usah pakai kurung, nggak apa. Oke. Nah, jadi X pangkat berapa ini? Minus 2. Y pangkat berapa ini? Minus 12 dikali minus 2, berarti pangkat 24. Z nya berarti pangkat berapa? 7 kali minus 2 itu kan minus 14. Oke. Nah, ini ada pangkat negatif ya. Nah, biar kita ubah ke positif berarti kita pindah posisinya jadi di bawah. Oke. Nah, gini. Yang ini kan X kuadrat. Kalau ke bawah jadi positif ya. Gini. Kemudian Y-nya tetap positif di atas ya. Kemudian yang ini Z-nya berapa? Ya, Z-nya menjadi pangkat 14. Oke ya. Nah, gitu ya.
Nah, ini adalah untuk soal yang nomor 2 itu menjadi ini, Y pangkat 24 dibagi X kuadrat dikali Z pangkat 14. Oke ya, gitu. Sudah paham ya untuk ini ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.